Shalom keluarga besar GBI Rock Fluid. Apa kabar saudara? Tidak terasa minggu ini kita berada di minggu terakhir dari bulan Januari 2021. Kita kembali bertemu di dalam ibadah online. Dan jangan lupa saudara, persiapkan waktu saudara, karena minggu ini adalah minggu yang spesial, minggu yang khusus. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Roni Daud Simeon. Beliau akan menyampaikan satu pesan profetik khusus untuk kita semua keluarga besar GBI Rock Fluid. Karena itu saudara, pastikan saudara mengikuti ibadah online ini. Baik saudara, sampai bertemu hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom seluruh warga kerajaan. Saya mau berbicara terutama kepada generasi muda kita. Seringkali saya banyak anak muda berkata pada saya, Pak Gembala, seandainya orang tua saya itu normal, seandainya lingkungan saya itu baik, saya bisa mengikut Tuhan dengan lebih mudah, katanya begitu. Tapi saya memberikan pengharapan kepada kalian. Dalam firman Tuhan tercatat dalam surat 2 Timotius pasal yang pertama. Ada seorang anak muda namanya sama dengan saya, Timotheus, honoring God. Dan dia tidak dalam keadaan yang sempurna. Minggu yang lalu saya bicara tentang Samuel dalam keadaan yang sangat tidak sempurna, tetapi makin hebat dalam Tuhan. Maka kita lihat di sini Timotheus tidak punya role model di rumahnya, ya. Dia dididik oleh neneknya Lois dan ibunya Eunike. Kita lihat bagaimana ayahnya adalah seorang Yunani. Kalau zaman sekarang mungkin biasa ya, tapi pada 2000 tahun yang lalu itu tidak biasa. Karena dia keturunan suku-suku Israel yang tidak mengizinkan pernikahan dengan bangsa lain. Mereka adalah bangsa yang dipisahkan, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dan kita lihat bagaimana kebanyakan anak-anak muda bermasalah, dan ini suatu sampar yang lebih bahaya dari corona. Yaitu apa itu? Yaitu fatherlessness, ketidak berfungsinya seorang ayah. Ayah daripada Timothy tidak disebutkan siapa namanya. Kalau nggak disebut namanya artinya tidak punya karakter. Nah, saya bersyukur saya adalah Timotius yang muda itu. Ayah saya orangnya sangat seorang outdoor man, seorang pemburu, dan akibatnya saudaraku, dia jarang di rumah. Jarang di rumah, suka pergi sebab hobinya itu. Kalau dia punya uang, dia mengupgrade jeepnya yang dibuat amfibi untuk bisa ke hutan, dan dia bisa berminggu-minggu di sana. Ya, hidupnya untuk hobinya. Tetapi saya bersyukur buat nenek saya dan untuk ibu saya. Ya, kedua-duanya memberikan nilai-nilai yang baik dalam hidup saya. Saya ingat nenek saya. Saya datang pada beliau dan saya, salah satu cucu kesayangannya berkata, saya bilang, Mak, Oma itu, Mak, saya hari ini lulus masuk tingkat 3. Dan mak saya berkata, naik tingkat 4 kapan? Ya, nah mesti ujian, minta ujian katanya.
supaya cepat naik tingkat, cepat jadi insinyur. Saya terkejut dengan perkataannya itu. Memang itu berdampak dalam hidup saya. Jadi saya tidak takut ujian. Bahkan nenek saya berkata, datang ke dosenmu minta ujian. Puji nama Tuhan. Dan ibu saya memberikan satu nilai yang luar biasa. Dia mengajar kepada saya untuk tidak membedakan orang dari tingkat sosial, dari latar belakangnya, suku, agama, ras. Dan itu yang membuat kita sampai ada hari ini. Puji nama Tuhan. Karena pendidikan di kemah orang tua kita lebih penting daripada yang pendidikan di gereja ataupun pelayanan saudara. Karena itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Tetapi kekosongan pendidikan itu ditutup oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus memberikan pertama berkat kepada Timotius. Dia berkata kasih, rahmat, damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai engkau. Dan dia memberikan role model. Aku hidup dengan hati nurani yang murni seperti nenek moyangku. Dari ibu dan neneknya dia mendapat warisan iman yang tulus ikhlas. Iman yang tidak munafik. Dan Rasul Paulus berdoa untuk Timotius siang dan malam. Dan satu lagi, dia menumpangkan tangannya sehingga dia mengobarkan karisma Tuhan yang ada di dirinya. Dan Timotius muda menjadi rasul muda yang luar biasa. Dia menjadi penilik jemaat ya di beberapa gereja besar. Puji nama Tuhan. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, roh kegagalan, tapi roh yang membangkitkan kasih, kuasa, dan pikiran yang sehat. Tuhan memberkati kita semua. Jangan putus asa. Karena itu temukan juga Bapak rohanimu. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Siap memuji Tuhan? Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya.
ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Rahmatnya tetap selamanya. Rahmatnya tetap selamanya. Rahmatnya tetap selamanya. Haleluya. Mari sama-sama kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita satukan hati kita. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Shalom warga kerajaan Rock Fluid. Senang sekali bisa jumpa dengan Anda semuanya. Terima kasih Pak Abun. Saya dapat kesempatan untuk sharing firman Tuhan. Dan saya berdoa setiap kita akan mendapatkan kekuatan baru yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya akan sharingkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, nyatakan dirimu lewat firman-Mu. Karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit, bumi dan segala kemuliaan dunia ini akan berlalu. Tetapi perkataan-Mu saja, firman-Mu tinggal tetap dan tidak mungkin berlalu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 62 ayat yang ke-10. Ini sebuah pesan profetik buat Rock Fluid untuk tahun 2021 ini. Apa yang harus kita lakukan? Demikian firman Tuhan. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Alkitab dengan jelas berkata, Yesaya 62 ayat 10 tadi. Ingat baik-baik, yang pertama, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Kenapa? Alkitab menjelaskan di sini pesan Tuhan buat jemaat Rock Fluid. Berjalanlah. Artinya, mari ini waktunya kita
untuk melangkahkan kaki keluar meninggalkan zona kenyamanan kita. Kita mau memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus because the Holy Spirit is a working spirit. Roh Kudus itu roh yang terus bergerak. He is never stagnant. Dia nggak pernah ajak berhenti. Dia terus menuntun kita pada pergerakan yang satu kepada pergerakan yang selanjutnya. Saya mengajak setiap kita jemaat Rock Fluid untuk bergerak sekarang. Mulai berpikir mewujudkan bagaimana amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah janji Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayo, ini saatnya kita bergerak keluar, jangkau jiwa, menangkan jiwa dan muridkan mereka. Ini saatnya, tapi tetap ingat ya, protokol kesehatan tetap dipergunakan. Sebab kita harus tetap bersahabat dengan pandemi ini. Para ahli berkata bahwa vaksinasi ini merata baru bisa sampai Desember tahun 2021. Jadi bersabarlah untuk kita tetap menggunakan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan serta menjauhi kerumunan. Pula ditambahi satu, menjaga makan. Ya, apalagi kalau bersama-sama dengan orang yang lain. Sebab itu, tapi pergerakan kita mesti keluar itu, berjalan. Harus mulai kita siapkan tim-tim doa kita. Sebelum kita melakukan pergerakan menjangkau jiwa, kuatkan di dalam bagaimana kita dengan tim doa. Sebab saya percaya ini peperangan rohani yang harus kita menangkan. Tapi jangan khawatir, Alkitab menjamin, Yesus berkata, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Artinya sorga sedang menunggu keputusan bumi. Sebab itu berdoalah. Ketika kita berdoa, kita mengikat, kita melepaskan, sorga akan menyatakan kuasanya. Mari terus. Mulai daripada Pak Abun, keluarganya, ada seluruh pekerja dan jemaat bergandengan tangan. Bergerak sekarang. Dan kita mulai berpikir bagaimana kita bisa masuk ke daerah-daerah yang baru. Kepada orang-orang yang baru yang memang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menurut bilangan Research Center, ya, yang dipimpin oleh Pak Bambang, bahwasanya survei membuktikan bahwa kenapa gereja bisa bertumbuh pesat di Indonesia. Ternyata yang terbesar 44% sekitar itu terjadi karena perpindahan jemaat. Ya, dari gereja yang tadinya baptisan percik ke baptisan selam, dari yang bahasa Indonesia kepada bahasa roh, dari yang cuma piano jadi ke gereja yang ada bandnya, ya cuma pindah dari gereja satu ke gereja lain. Ini terbesar yang mengakibatkan pertumbuhan. Menurut saya itu bukan pertumbuhan yang sejati, tapi aneh. Kenapa gereja bisa bertumbuh? Yang disebabkan karena memenangkan jiwa, karena menginjil. Hanya 2,1%. Anda bisa bayangkan betapa kecilnya. Itu berarti gereja belum bergerak untuk memenuhi amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saya mengajak Rock Fluid, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Kenapa pintu-pintu gerbang? Pintu-pintu gerbang di sini dalam Yesaya 60 ayat 18 itu dikatakan begini, tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu, ini luar biasa, pujian. Haleluya. Dan pintu gerbangnya di sini artinya pujian. Kata Ibrani dipakai adalah tehillah. Apa itu tehillah? Itu bicara tentang adoration. Itu tentang pengagungan kepada Tuhan. Apa yang dimaksudkan ini? Tetap kita bergerak, ya, menjangkau jiwa, memenangkan jiwa, memuridkan. Tetapi dalam koridor apa? Koridor di mana kita hidup dengan gaya hidup sebagai pemuji penyembah Tuhan. Gaya hidup mengagungkan raja di atas raja. Ini yang disebut dengan the culture of worship. Budaya
kerajaan, yaitu budaya menyembah Tuhan. Saya mengajak kita biar terus kita jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Situasi sulit seperti ini, pandemi seperti ini, terus kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dan karena kita mengucap syukur, kenapa harus bersyukur? Karena kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan bisa menyertai kita, bukan? Hebat sekali. Sehingga kita bisa berkata Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menyertai kita. Dan kita tetap percaya 2021 dan seterusnya. Penyertaanmu sempurna. Rancanganmu penuh damai. Aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Mari terus bergaul dengan Tuhan. Miliki gaya hidup memuji, menyembah Tuhan. Bukan cuma pas kita punya masalah. Dalam keadaan apapun, ya, kita mau berkata, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Saya teringat ketika saya terpapar COVID-19, ya 16 hari di rumah sakit Mitra Keluarga di Kelapa Gading. Dalam keadaan panas tinggi, demam 39,1 derajat, batuk gak berhenti-berhenti, lalu hilang rasa di lidah dan diare-diare. Bahkan saudaraku gak bisa tidur. Sampai akhirnya dokter kasih obat tidur. Itu pun tetap gak bisa tidur. Sebuah pengalaman yang sangat tidak mengenakkan. Paru-paru saya di CT scan putih semuanya. Dan saya harus dibantu dengan oksigen dan juga nebulizer. Dan obat-obatan sekali minum bisa 11 plus vitamin 11 butir. Wow, situasi yang tidak mengenakan. Dan disitulah seringkali intimidasi dari kuasa kegelapan datang. Tidak ada harapan kamu, mati kamu. Apalagi saya terima kabar, ya, bagaimana teman-teman hamba-hamba Tuhan yang sudah finishing well, ya, mereka dipanggil Tuhan lebih dulu karena memang sudah selesai waktu mereka. Tetapi diputar balikan oleh kuasa kegelapan, menimbulkan rasa tidak enak, ya, menimbulkan intimidasi datang menyerang saya. Di tengah keadaan seperti ini, apa yang saya lakukan? Disitulah saya terus mengangkat tangan memuji Tuhan. Saya sampai minta kepada istri saya, tolong dikirimi gitar. Ya, kenapa saudaraku? Karena saya di tengah keadaan sakit itu, saya tidak mau membiarkan perasaan saya terintimidasi. Saya mau terhubung dengan Tuhan. Dan saya di tengah keadaan sakit itu, saya tiap hari selalu saya nyanyikan lagu ini. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Dan ketika pujian pengagungan, saya berjalan melalui pintu-pintu gerbang. Apa yang terjadi? Iman saya bangkit. Dan itu menyebabkan imun saya naik. Dan singkat cerita, saya disembuhkan total oleh Tuhan. Dan mengalami mujizat yang nyata. Mari terus bergerak melalui pintu-pintu gerbang. Gaya hidup memuji menyembah Tuhan menjadi culture, budaya setiap kita. Lalu kemudian pesan Tuhan berikutnya dikatakan, persiapkanlah jalan bagi umat. Apakah maksudnya persiapkan jalan bagi umat? Buat jemaat Rock Fluid, ini saatnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, para pekerja, jemaat, orang-orang dewasa, kita mau persiapkan jalan bagi umat ini, berbicara seperti yang Pak Timotius Arifin berikan tema tahun 2021, The Year of Reproduction. Di mana kita akan memproduksi kembali. Siapa dia?
generasi-generasi di bawah kita. Ini waktunya kita persiapkan jalan bagi generasi, buat pelayanan generasi, buat anak-anak dari balita, kemudian terus mereka sampai ke remaja dan pemuda. Mari saya berdoa demi nama Yesus, 2021 KGC mengalami kebangkitan di Pluit dan juga Rocket mengalami kebangunan rohani. Saya berdoa Rocky juga begitu. Ayo, ini saatnya kita memberi tempat, memberi waktu yang lebih lagi, perhatiannya lebih kepada pelayanan generasi ini, agar supaya apa? Tongkat estafet, legacy itu, yaitu warisan rohani yang bersifat kekal, yang dapat dipindah tangankan dari generasi yang satu kepada generasi yang selanjutnya, itu tidak terputus dan terus berjalan, sehingga kita akan melihat di Rock Pluit bangkit pemimpin-pemimpin muda yang baru, yang telah dipersiapkan, yang telah dimuridkan, dan mereka pun diberi kepercayaan untuk melayani Tuhan lebih lagi, menjangkau jiwa, memuridkan banyak orang. Wow, saya melihat ini suatu hal yang luar biasa, dan saya percaya anak-anak muda yang mendengarkan ini saatnya engkau bangkit dan menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang dimanapun engkau berada, ditempatkan oleh Tuhan. Dan saya mau mengatakan ini tidak datang dalam satu hari, butuh persiapan yang matang. Never stop learning. Jangan pernah berhenti belajar. If you stop learning, you stop growing. Kalau kita berhenti belajar, sama dengan kita berhenti untuk bertumbuh. Saya ajak orang-orang muda Rock Pluit, mulai dari anak-anak Rocky, Rocket, bahkan sampai KGC. Ayo belajar terus, tanggung jawab sebagai pelajar, mahasiswa, terus dengan sungguh-sungguh. Tapi juga belajar kebenaran firman Tuhan. Sebab ini yang akan menjamin kesuksesan masa depanmu. Sebab firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 8 dan 9 berkata, supaya memperkatakan dan merenungkan kitab Taurat, yaitu firman itu siang malam, supaya kamu bertindak hati-hati, supaya kamu berhasil dan beruntung. Luar biasa anak-anak muda, supaya engkau bertindak hati-hati, engkau tidak mudah jatuh dalam dosa, engkau perlu bergaul dengan kebenaran firman Tuhan. Persiapkan dirimu juga, sebab di depan ini waktumu. Sekarang kita masuk era yang disebut dengan All Saints Movement, kegerakan semua orang kudus, di mana Tuhan akan pakai orang-orang kudusnya. Siapa dia? Kita orang percaya, bukan cuma kami yang di mimbar, pendeta-pendeta dan sebagainya sekarang dipakai. Anda semuanya, mulai dari anak-anak kecil, remaja, anak-anak pemuda, semua kita percayalah ini waktunya All Saints Movement, kegerakan semua orang kudus, di mana kita akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk bergerak keluar menjangkau jiwa. Di tengah keadaan yang sulit ini pun saya percaya tuaian jiwa-jiwa Tuhan sedang sediakan bagi setiap kita. Saya berdoa supaya ada kegairahan baru yang terjadi di Rock Pluit, sehingga semua berpikir bagaimana menjadi berkat bagi banyak orang, menjangkau jiwa, bahkan memuridkan jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Dan dikatakan pesan Tuhan selanjutnya di sana dikatakan demikian. Bukalah jalan raya, singkirkan batu-batu. Kenapa disuruh membuka jalan raya? Apa maksudnya jalan raya di sini? Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 35 ayat yang ke-8 berkata, di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Wow. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Jadi bukalah jalan raya ini artinya apa? Jalan kekudusan. Jemaat Rock Pluit memasuki tahun 2021 ini, tetap pegang firman Tuhan seperti Yesus berkata, supaya kita sangkal diri, pikul salib setiap hari. Tidak berjalan dalam jalan kompromi dengan dosa, tetap berjalan dalam kemurnian kekudusan. Alkitab mengatakan, menjelaskan bahwa kita yang di dalam Kristus telah mati sebetulnya.
Hidup kita ini tersembunyi bersama Yesus di dalam Allah. Oleh sebab itu matikanlah, sekali lagi, matikanlah segala hal keduniawian, yaitu perzinahan, kenajisan, ya, pencurian, sakit hati, semua apapun matikanlah. Ya, kenapa? Sebab kita sedang bergerak dengan pada satu jalan yang disebut jalan kekudusan. Bukan karena usaha kita. Kita dikuduskan oleh karena darah Yesus. Kita dibenarkan oleh karena anugerahnya dilimpahkan kepada kita. Tetapi bagian kita adalah tetap berjalan dalam jalan kebenaran. Yohanes 17 menjelaskan Tuhan Yesus Kristus sendiri yang datang sebagai 100% Allah dan 100% manusia. Dia berdoa begini, aku menguduskan diriku bagi mereka. Bagi siapa? Bagi murid-muridnya. Supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Tuhan Yesus menempuh jalan kekudusan. Saya mau berkata kepada para suami, hei bapak-bapak, mari hidup kudus, buat komitmen di tahun-tahun sulit seperti ini pun. Kita tetap berkata, aku mau berjalan dalam jalan kesucian, jalan kekudusan. Aku menguduskan diriku demi kepentingan istri dan anak-anakku. Supaya mereka, istri anak-anakku, mereka berjalan dalam kemurnian kekudusan. Bagi kepentingan mereka. Saudaraku dikasih Tuhan, semua kita. Dan Tuhan menginginkan ketika kita bergerak dalam pergerakan jalan Tuhan. Jalan kemurnian, jalan kekudusan di sini. Jangan khawatir apa yang kamu makan. Jangan khawatir apa yang kamu minum. Jangan khawatir apa yang kamu pakai. Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bangsa-bangsa yang kompromi dengan dosa. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Buat setiap kita, seek first the kingdom of God and righteousness. Bicara righteousness, bicara dikaiosune. Itu artinya apa? Right relation, hubungan yang beres, benar dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Tapi arti yang kedua kebenaran di situ, right relation, right juga apa disebut dengan secara position. Posisi kita beres, ya, hidup benar, takut akan Tuhan. Ketika kita lakukan itu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Gak usah khawatir dengan semua kebutuhan kita. Percaya penyertaan, pemeliharaan Tuhan luar biasa atas setiap kita. Lalu dikatakan di sini, singkirkanlah apa itu? Batu-batu. Wow, ya, kenapa harus disingkirkan? Sebab batu yang dimaksud di sini ada beberapa batu yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Yang pertama yaitu yang disebut dengan batu kilangan. Di dalam Matius 18 ayat 6 berkata, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Singkirkan batu. Batu pertama apa? Batu pengajaran yang sesat. Hati-hati hari-hari ini beredar pengajaran-pengajaran di luar sana. Termasuk ada usaha-usaha dari beberapa orang hamba Tuhan yang mengajak gereja untuk menolak vaksinasi, menolak vaksin. Ya, saudaraku, ini ajaran bagaimana? Mereka bilang bahwa di dalam cairan itu ada chip yang akan dimasukkan. Kalau orang divaksin itu berarti anggota daripada tunduk kepada antikris. Ini pengajaran dari mana? Saudaraku dikasih Tuhan. Ini dalam kajian ilmiah kita perlu vaksin, itu perlu sekali, ya. Dan mari mantapkan, rapatkan barisan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sebab pengajaran-pengajaran sesat, apalagi sekarang, saudaraku, ketika online service pelayanan di mana-mana, youtuber baru muncul, ya. Wah, influencer baru muncul dan mereka bisa bebas bicara di channel YouTube, channel-channel yang lainnya. Dan ternyata saya melihat ada banyak juga pengajaran-pengajaran yang miring-miring, yang sesat-sesat. Mari tetap kita pada teologi yang kita percayai, yang Yesus ajarkan, yaitu teologi kerajaan Allah. Di mana berpusat kepada Kristus sendiri. Di mana kita mau supaya
Seperti doa Yesus, let your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Datang kerajaanmu, jadi kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu dapat dinyatakan di tengah-tengah setiap kita. Oh, indah sekali bukan saudaraku dikasih Tuhan. Dan mari kesempatan kita mau banyak baca kitab suci. Ya, mumpung work from home, banyak waktu di rumah, bekerja dari rumah, sempatkan ya. Kita bisa saja nonton drakor, silahkan. Tapi jangan dihabiskan dengan drakornya. Jangan dihabiskan dengan hobimu. Mulai beri waktu, disiplin, baca kitab suci. Cari tahu kebenaran firman Tuhan. Dengar khotbah-khotbah hamba Tuhan yang diurapi dengan pengajaran tepat. Baca buku-buku rohani. Mulai kita buat bertumbuh untuk kita belajar dalam pengenalan akan Tuhan. Belajar kebenaran, karena kebenaran daripada Kristus pasti akan memerdekakan setiap kita. Dan kita tidak diombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran di luar sana. Kita tetap teguh dengan pengajaran kerajaan Allah harus nyata di muka bumi ini lewat hidup setiap kita orang percaya. Jadi perhatikan hati-hati. Batu kilangan, penyesatan, dan memang penyesatan itu memang harus ada. Tetapi terkutuklah orang yang mengadakannya. Tapi saya percaya kita tidak akan disesatkan apabila kita hidup dalam komunitas. Kita tetap boleh saling membangun satu dengan yang lain, saling mengingatkan satu dengan yang lain, dan tentunya kita akan terus belajar ya, mendalami kebenaran firman Tuhan supaya dengan demikian kita beroleh pengertian, boleh pengetahuan tentang kebenaran yang memerdekakan, mencelikkan pengertian, mencelikkan mata kita. Batu berikutnya yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus itulah yang disebut dengan batu sandungan. Di mana ayatnya? Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Anyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara lihat itu, batu sandungan pertama tentunya adalah iblis itu sendiri. Ya, mari kita menutup pintu bagi segala pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan. Termasuk apa? Intimidasi. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus Kristus datang memberikan hidup supaya barang siapa yang memperolehnya akan memperoleh di dalam segala kelimpahan. Intimidasi itu roh jahat. Lawan dia, lawan dengan firman Tuhan. Ketika saya terpapar COVID waktu itu, iblis mengintimidasi. Saya perkatakan firman. Saya belajar dari Tuhan Yesus. Ketika dicobai iblis 3 kali, Yesus melawan dengan apa? Mengalahkan pencobaan dengan apa? Dengan memperkatakan firman. Dia berkata, it is written. Ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu dia berkata, ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Lalu dia berkata, ada tertulis, kepada Tuhan saja kamu menyembah dan berbakti. Lalu iblis dikalahkan. Mari kita penuh dengan firman, patahkan segala bentuk kuasa dari batu sandungan, yaitu iblis sendiri, dengan memperdalam dan memperkatakan firman Tuhan. You are what you say. Kamu akan jadi seperti yang kamu katakan. Lalu berikutnya Matius 17 ayat 27 berkata, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka bagiku dan bagimu juga. Apa maksud Tuhan Yesus tentang batu sandungan di sini? Hati-hati dengan kesaksian yang buruk. Ya, ngakunya anak Tuhan tapi korupsi jalan terus. Ngakunya anak Tuhan tapi bohong jalan terus. Sehingga kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bagaimana mereka bisa mempercayai Yesus ketika dilihatnya putra-putri kerajaan ini hidup yang sama dengan gaya hidup dunia. Sebab itu segala kesaksian-kesaksian buruk ini saatnya kita berkata stop. Kita buat keputusan apa? Bertobat sungguh-sungguh. Tinggalkan semua gaya hidup yang mengikuti segala kuasa dosa, keinginan si jahat. Dan mulai kita melatih pola pikir kita, menundukkannya
dengan firman Tuhan. Rasul Paulus berkata, aku menawan setiap pikiran dan menaklukkannya di bawah Kristus. Dan mulai pikiran kita arahkan kepada kebenaran. Supaya Filipi 4 ayat ke-8 berkata, semua yang benar, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang murni, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Wow, maka ketika pikiran ini kita latih, you are what you think, kamu akan jadi seperti yang kamu pikirkan. Maka saya percaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Bersiaplah jemaat, baru kalau itu kita lakukan, ayat terakhir berkata, tegakkanlah panji-panji. Untuk siapa? Bangsa-bangsa. Tuhan Yesus, Raja kita, disebut panji keselamatan. Jehovah Nisi, panji keselamatan. Oleh sebab itu, saya ajak setiap kita mulai berpikir untuk terus menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang. Sebab tegakkanlah panji-panji untuk siapa? Bangsa-bangsa. Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar di depan setiap kita. Saya baru pulang dari Amerika dan walaupun melewati karantina 5 hari, tapi saya melihat anugerah Tuhan bagaimana Rock International Ministries di Amerika bertumbuh berkembang. Sudah ada 6 cabang di 6 kota. Dan kita berdoa tahun ini kita akan masuk kepada kota-kota yang lainnya. Kita sedang berdoa untuk menanam jemaat baru di Vancouver di Kanada. Juga kita mau minta Tuhan kemurahan di Houston di Texas. Tapi juga di Minneapolis. Kita minta anugerah Tuhan. Apakah bisa? Ya, kita percaya bersama Yesus. Kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Rock Fluid, ingat, Tuhan ingin lewat hidup Anda juga menjadi berkat. Bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Haleluya. Ingat, bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi juga tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba selesai berbicara, tapi aku berdoa meteraikan kebenaran-Mu di hati setiap jemaat-Mu. Supaya jemaat-Mu Rock Fluid bangkit. Roh mereka menyala-nyala, bergerak menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang. Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Memuridkan banyak orang. Dan aku berdoa Tuhan, mereka bergerak memiliki hati yang bergaul, memuji menyembah-Mu. Memiliki budaya sebagai penyembah yang sejati. Dan mereka juga Tuhan menyingkirkan segala hal yang tidak benar. Batu-batu kilangan, batu sandungan, kesaksian buruk Tuhan. Dan mulai hidup benar, menjaga integritas Tuhan. Dan mulai melihat bagaimana generasi akan mengalami kebangkitan luar biasa. Aku berdoa memberkati pelayanan Rocky, pelayanan Rocket, KGC, mengalami kebangunan rohani, kebangkitan, bangkit pemimpin-pemimpin baru dalam jemaat-Mu di sini Tuhan. Dan berkati hamba-Mu Pak Ambun sekeluarga dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna. Hikmat Tuhan atas hamba-Mu dan semua pekerja diberikan kerukunan, sehati dan bergerak bersama-sama dengan jemaat-Mu. Lindungi dari yang jahat dan segala yang terbaik dari sorga disediakan bagi setiap mereka. Aku ucapkan berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik saudara, saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur. Oke, sementara saudara mempersiapkan, mari kita berdoa saudara. Bapa di dalam sorga, kami mau masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Mohon sucikan, kuduskan, layakkan, tahirkan setiap kami Tuhan, untuk kami bisa makan dan minum dengan cara yang benar. Ampuni dosa kesalahan pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh berharap melalui perjamuan kudus ini kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saudara bisa bangkit berdiri. Mari kita angkat roti kita. Sebelum kita makan, saudara bisa membaca ayat yang tertulis di dalam roti ini. Saya dapat dari Roma 8 ayat 31b.
Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara dapat dari ayat dari mana? Silakan baca saudara. Oke, mari kita angkat roti kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti roti yang dipecah-pecahkan ini, demikianlah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang terpecah-pecah untuk menyelamatkan kita. Apakah saudara percaya bahwa roti yang sebentar akan kita makan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari makan bersama saudara dalam nama Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pindahkan cawan saudara di tangan kanan. Angkat cawan saudara, dengarkan firman Tuhan. Kemudian ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara perhatikan cawan ini, anggur ini, seperti cawan, seperti anggur yang tercurah ini saudara. Demikianlah darah Kristus yang tercurah untuk menebus, menyelamatkan kita dari dosa saudara. Apakah saudara meyakini bahwa cawan ini, anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ucapkan syukur saudara. Ucapkan syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat karya salib-Mu Tuhan, buat pengorbanan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah keselamatan ini Tuhan. Setiap minggu kami mengingat akan karya salib-Mu Tuhan, biar itu semakin membuat kami semakin mengerti, semakin memahami, semakin mengasihi Tuhan, semakin menghargai karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami Tuhan, dan semakin membuat kami mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh mengucap syukur. Amin. Saudara, saatnya kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan. Ini sudah disiapkan saudara, nanti di layar sudah tercantum, saudara bisa scan atau saudara bisa berikan gift online. Ada nomor rekening yang tertera, nanti saudara bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan, khususnya untuk pelayanan di GBI Rock Pluit. Mari saudara, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, saatnya kami mau menabur untuk pekerjaan-Mu, khususnya untuk di GBI Rock Pluit Tuhan. Berkati jemaat Tuhan, berkati persembahan ini Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menabur. Amin. Sementara saudara menabur, Pak Roni, terima kasih untuk firman-Nya. Luar biasa, kami sangat diberkati. Tuhan berkati Bapak beserta keluarga. Saudara diberkati oleh firman Tuhan oleh Pak Roni. Amin saudara, luar biasa. Baik saudara, kegiatan kita dalam sepekan dalam online ini saudara, hari Kamis sudah bisa dimulai nanti untuk KM Zoom saudara, nanti bisa menghubungi para pelayan Tuhan saudara untuk mengenai linknya. Kemudian minggu depan kembali kita akan mengadakan ibadah online dimulai jam 10 pagi saudara. Karena itu saudara, luangkan waktu saudara kembali untuk minggu depan kita bertemu kembali di bulan yang baru, di bulan Februari. Baik saudara, kita akan mengakhiri ibadah online kita. Kita berdoa saudara. Bapa di dalam sorga, kami akan akhiri ibadah online kami Tuhan.
Kami tak lupa untuk berdoa untuk bangsa dan negara Tuhan. Tuhan, berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan inspirasi untuk para pemimpin kami Tuhan. Mulai dari Presiden kami Pak Jokowi, Pak Wakil Presiden Pak Maruf Amin beserta jajaran kabinet, lembaga negara, TNI Polri, semua kepala-kepala daerah Tuhan, kami berdoa Tuhan, berikan kekuatan Tuhan, berikan hikmat Tuhan, khususnya di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tolong Tuhan. Satu hal yang kami mohon ya Tuhan, selamatkan Indonesia Tuhan. Selamatkan Indonesia Tuhan. Selamatkan Tuhan. Tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk gerejamu. Dimanapun berada kami juga berdoa. Pakai gereja-gerejamu Tuhan sebagai kepanjangan tangan kasih-Mu Tuhan. Menjadi berkat, menjadi terang dunia dan garam dunia. Memberi dampak bagi seluruh warga dimanapun gerejamu berada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih. Akhirnya kami akan akhiri ibadah kami Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami, mohon turunkan berkat-Mu bagi jemaat-Mu Tuhan. Mari saudara, angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.